Misalnya kita mau bilang saya pergi, ya udah I go aja, jangan ditambah dengan I am go. Atau kita mau bilang saya pergi dengan me go, nggak boleh me, itu nggak boleh yang lain, misalnya I is go, nggak boleh ya. Dia apa adanya gitu. Saya I pergi go, I go ya udah gitu. Nggak boleh ditambah-tambah yang lain. Tidak boleh ada penambahan kata apapun di antara saya dan pergi itu. I go, udah gitu. Kamu makan, you eat. Mereka minum, they drink gitu ya. Jadi ini prinsip awal yang nggak boleh diganti dengan kata-kata lain. Saya pergi, I go. Kamu makan, you eat. Mereka minum, they drink. Nanti kita misalnya kita mau bilang they are drink, salah. Nggak perlu are di situ. Jangan ditambahkan kata lain yang tidak perlu. Oke. Nah, kemudian yang nomor 4, kami belajar. We belajar, study ya. We study gitu. We study, kami belajar. Nah, karena kata kerja. Ketika subjek itu kan pelaku, orang yang melakukan perbuatan. Saya, kamu, mereka, kami bertemu dengan kata kerja, tidak boleh ada are, tidak boleh ada am, tidak boleh ada is. Dia langsung aja I go, you eat, we drink, we study, nggak boleh tambah kata apa-apa ya. Nah, Ayu Dewi. Kalau she he it dia harus tambah s. Kalau she he it, nah misalnya dia ini kan he kan. Nah, ini harus tambah s di makannya itu. Dia makan, he eats. Dia makan, he eats gitu. Dia minum, she drinks. Tambah s di kata kerjanya. Karena rumusnya itu subjek tambah kata kerja ya. Rumusnya adalah subjek tambah kata kerja. Tuh. Jadi subjeknya mana ya? Subjeknya ada I, ada you, ada they, ada we, kan? Ini disebut dengan subjek. S. Kita subjek itu Ayu Dewi. Kata kerjanya pergi, makan, minum, belajar. Itu kata kerja. Jadi haruskah subjek tambah kata kerja? I go, you eat, they drink, we study, gitu. Kalau subjeknya itu dia, kalau subjeknya itu dia yang ini, dia misalnya dia makan atau dia minum, dia pergi, maka di kata kerjanya tambah s atau tambah es. Dimakannya tambahkan s, makan eat jadi eats gitu. Minum drink jadi drinks gitu. Eat itu tulisannya EAT, EAT. Tambah s jadi eats. Minum drink tambah s jadi drinks. Pergi go tambah es ya kalau go. Goes jadinya. Dibacanya goes. Dia pergi, he goes. Dia belajar, he studies. Itu. Yang mana? V itu. V itu verb ya, artinya kata kerja. V itu artinya verb ya. VERB, verb. Artinya kata kerja. Oke ya. Yang ini udah jelas, ada pertanyaan? Nah, ES itu kita gunakan ini dia. Kalau kata kerjanya berakhiran dengan CH, contohnya watch. Watch ini kan CH di ujungnya, maka pakai ES dia. Watches jadinya. Kalau kata kerjanya berakhiran dengan CH, kalau kata kerjanya berakhiran dengan CH seperti watch, maka kita harus menambahkan ES di kata kerjanya. Contohnya watch, menonton. Misalnya dia menonton, he watches bacanya.
He watches movie, he watches TV, dia menonton TV. Mm. Bukan, khusus untuk huruf C, H, S, H, S, S, Y, X, atau O yang terletak di akhir kata kerja. Letaknya kan di akhir kata kerja, makanya tambah ES dia. Oke ya, paham ya? Misalnya gini, kita mau bilang dia perempuan menonton TV. She watches TV, gitu bilang gitu. Karena watch artinya menonton. Wash artinya mencuci. Misalnya kita mau mengatakan bahwa ibu mencuci baju. Mother washes clothes. Jadi ibu itu kan sama dengan dia perempuan. Nah, jadi dia perempuan atau dia laki-laki atau orang, misalnya ibu, paman, adik, dan lain-lain. Yang penting orang, jumlahnya satu orang. Dan di depannya ada kata kerja, misalnya menonton, makan, minum, bermain, berlari. Maka di kata kerjanya harus kita tambahkan S atau tambahkan ES. Ayu Dewi nggak perlu S di kata kerja. Tapi hanya dia dan orang. Orang yang satu orang atau nama orang. Kalau nama orang misalnya Fatimah mencuci baju, itu pakai ES karena Fatimah sama dengan she, dia perempuan. Misalnya Ahya belajar, Ahya studies jadinya. Tapi kalau saya belajar, I study. Kamu belajar, you study. Mereka belajar, they study. Kami belajar, we study. Tapi kalau dia, misalnya dia perempuan belajar, she studies jadinya. Iya, betul. Belum belajar sedang. Ada? Belum ya? Ya, belum. Di depan nanti ada kata sedang. Ya, oke ya, kita lanjut dengan aturan berikutnya dalam bahasa Inggris, yaitu kalau suatu kalimat ada objek. Objek itu adalah target atau orang yang dituju atau sasaran. Misalnya gini, saya menelpon mereka. Nah, mereka ini disebut dengan objek. Ini subjek saya. Saya ini adalah subjek. Menelpon kata kerja V ya. Berarti ini S tambah V tambah O. Saya menelpon mereka. Ini kita bilangnya I call mereka. Di sini nggak boleh pakai D, tapi pakai them. Karena objek dari D adalah them. Subjek, pelaku. Korban. Sasaran, target, korban, itu objek ya. Misalnya saya membunuh kamu. Saya pelaku yang membunuh. Membunuh kata kerja, kamu adalah korban. Nah, betul, betul, betul. Ya, 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 betul. Kalau dia perempuan berarti objek dari she adalah her ya. Yang penting paham dulu ya mana. Ya. Contoh yang ada di layar misalnya kamu mengunjungi kami. Kamu di situ kata kerja, kamu di situ subjek, mengunjungi kata kerja, kami objek. Paham ya? Oke.
Oke. Kemudian, contoh ketiga, kamu mencintai aku. Aku di sini objek, nggak boleh I di sini. You love me. Jadi berbe- ya berbeda lah bentuknya kan, berbeda bentuk. Kalau tadi aku di sini kan I, tapi karena dia objek, aku berubah menjadi me. Jadi kita harus hafal tabel yang ini. Saya sebagai subjek. Tapi kalau dia letaknya sebagai objek atau di akhir kalimat, maka harus me dia kayak aku mencintai kamu, I love you kan. Tapi kalau kamu mencintaiku, you love me, me yang ini karena me di sini adalah sebagai korban atau sebagai subjek sebagai objek, target atau sasaran ya. Sedangkan sebelah sini Ayu Dewi Syihid adalah subjek pelaku. Sedangkan objeknya adalah me, you, them, us, her, him, it. Nah, ini yang harus Ahya hafal. Nah, ini ditulis nih, ditulis dan dihafal. Walaupun nanti kita kirimkan juga yang ada di laptop nih kita kirim nanti.